Melanjutkan part yang sebelumnya, paginya teman tomboynya Pangyu memberikan sebuah bantuan untuk mendekatkan Tian dan sahabatnya. Dengan cara menempel ketat teman centilnya itu supaya tidak bisa dekat-dekat dengan Tian. Tapi sayang, teman tomboynya itu harus luluh hanya dengan sebuah makanan buatannya yang terkenal dengan kelezatannya. Yang membuat Pangyu harus kembali kesal kala teman centilnya itu mengirimkan sebuah video kebersamaan mereka bersama keluarga Tian. Lebih kesal lagi, teman tomboynya meminta maaf karena sudah masuk perangkap teman centilnya itu. Melihat teman centilnya punya keunggulan masakannya yang enak, tanpa pikir panjang Pangyu pun tak mau kalah. Ia belajar memasak lewat sebuah tutorial video dan berharap jadi chef handal dalam satu malam. Dan yang jadi korban masakannya adalah Pangjo adiknya. Sambil sesekali merasa heran dengan perubahan drastis dari kakaknya itu. Seakan tak mau menderita sendiri, adiknya Pangyu membagikan hasil karya kakaknya itu sama karyawannya. Dan hasilnya bisa ditebak, mereka sakit perut massal. Akibat latihan yang terlalu bersemangat, Tian mengalami cedera dan tak bisa bekerja. Untungnya ia mempunyai teman yang super baik, salah satunya yaitu teman centilnya Pangyu. Ia siap menggantikan Tian bekerja sebagai badut. Dan apesnya Pangyu datang ke kafe tersebut guna curhat kembali tentang kisah asmaranya. Dan yang terjadi adalah teman centilnya itu menampakkan diri serta membeberkan kebenaran tentang badut tersebut, yang seketika membuat Pangyu sakit kepala karena menahan malu terhadap Tian. Sambil membayangkan betapa banyak kisahnya yang ia ceritakan pada badut tersebut, yang Pangyu baru tahu ternyata itu Tian. Dan kejadian itu ia ceritakan sama teman tomboynya. Masih di tempat yang sama, teman tomboynya curiga melihat bekas luka di tangannya dan mempertanyakan hal itu. Tapi Pangyu berbohong kalau ia memasak karena lapar katanya. Walaupun begitu, temannya tidak percaya. Kecurigaan temannya itu semakin menjadi-jadi ketika Pangyu menanyakan tentang masakan teman centilnya. Sekarang teman tomboynya tahu perasaan Pangyu terhadap Tian dan berniat membantu sahabatnya itu untuk mendapatkan cintanya. Tapi yang dibantu tak ada pergerakan sama sekali. Ia melihat kalau Pangyu kalah telak terhadap teman centilnya yang mati-matian mengejar Tian. Sedangkan Pangyu masih saja terhalang malu yang membuat teman tomboynya kesal. Setelah mendapat ceramah dari sahabatnya, Pangyu bertekad mengutarakan perasaannya terhadap Tian. Sebelum itu dilakukan, Pangyu ngomong sendiri berlatih nembak Tian. Tapi ngomongnya itu loh agak jaim, terkesan songong seperti tidak ikhlas saja gitu ngomongnya. Sedangkan teman tomboynya berusaha supaya Tian menemui Pangyu dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Dan satu lagi, ia juga sibuk menahan teman centilnya yang mau ngikut juga. Akhirnya Tian menemui Pangyu yang sedang uring-uringan. Ia sibuk memilih-memilah kata yang tepat guna mengungkapkan perasaannya. Mendengar sapaan Tian, Pangyu kaget. Di sana Tian menanyakan tentang turnamen yang akan ia ikuti dan dijawab dengan jelas oleh Pangyu. Dan terakhir adalah saat-saat momen yang paling mendebarkan bagi Pangyu. Ia berniat mengungkapkan perasaannya dengan gugup. Saking gugupnya, kata-kata yang sudah ia persiapkan plus latihan ekstra keras yang Pangyu alami harus kandas oleh bel masuk yang berbunyi. Yang berakhir, rencana yang disusun oleh teman tomboy dan dirinya dinyatakan gagal total. Tapi tenang, ia mempunyai rencana cadangan. Dan untuk menjalankan rencana cadangan itu, Pangyu harus terlebih dahulu bisa masak. Akhirnya ia meminta bantuan teman cowoknya untuk mengajarinya masak sebuah mie yang terkenal di rumah makan ibunya. Dan yang jadi korban pertama dari masakan Pangyu sekarang adalah teman tomboynya. Pangyu juga sudah mempersiapkan obat bila mana makanannya itu mengandung racun. Setelah mencicipi makanan ala Pangyu, betapa senangnya ketika sahabatnya itu mengatakan kalau masakannya enak, yang membuat Pangyu serasa terbang. Temannya itu juga menebak kalau Pangyu begitu karena Tian. Akhirnya ia jujur kalau Pangyu sudah tidak tahan memendam perasaannya terhadap Tian dan akan segera mengungkapkannya. Teman tomboynya juga membuat rencana untuk membantu Pangyu. Tian yang sedang sibuk asik ngobrol dengan temannya, tiba-tiba saja Pangyu datang menemui temannya itu. Melihat keakraban keduanya, ia terlihat kesal.
Dan kekesalan itu ia lampiaskan dengan memukul-mukul Samsak dengan emosi saat Tian latihan. Dan itu diperhatikan oleh teman Pangyu. Ia juga meminta Tian untuk istirahat dan membawanya ke sebuah tempat yang ternyata di tempat tersebut ada Pangyu yang sedang bagi-bagi makanan gratis yang dimasak langsung olehnya. Melihat itu Tian sempat menolak, tapi dipaksa temannya Pangyu. Sedangkan Pangyu yang melihat Tian ikut ngantri semakin semangat. Tapi tak lama teman centilnya datang sambil membawa makanan khusus untuk Tian yang membuat Pangyu melihat itu kecewa. Kekecewaan Pangyu bertambah ketika adegan mesra keduanya diperlihatkan di depan Pangyu yang membuatnya meninggalkan lokasi. Akibatnya Pangyu patah hati, ia sering melamun dan tak mau makan juga. Kekesalan itu Pangyu lampiaskan dengan cara berlatih tinju sambil membayangkan kejadian tadi. Temannya yang melihat itu menyarankan Pangyu untuk bertanya langsung sama Tian. Menurut Pangyu, apa yang ia lihat tadi sudah cukup membuktikan kalau Tian tidak menyukainya. Masalah kembali terjadi ketika ayah teman tomboynya membicarakan tentang sebuah jurus tinju yang bakal ia wariskan kepada muridnya. Yang kebetulan jurus itulah yang membuat pemanjat tewas. Pangyu yang mendengar itu seketika marah. Turnamen pertama akan segera dilakukan dan pertandingan saat ini telah berlangsung antara Tian versus temannya si tomboy dari kampus sebelah. Awal pertandingan temannya si tomboy mendominasi, tapi pada akhirnya dia mengalah untuk Tian. Entah apa maksud dari temannya si tomboy itu. Setelah kemenangan barusan, turnamen dilanjutkan ke babak selanjutnya, yang dimana sekarang Tian akan berhadapan dengan musuh bebuyutannya yaitu Mai Chan dari kampus sebelah. Pertandingan diawali dengan Tian bertahan akibat dari serangan beruntun Mai Chan. Setelah keadaan berbalik, bahkan Tian berhasil menang dengan keadaan lawannya pingsan, yang membuat Pangyu dan temannya bersorak. Tak lama Tian juga ikut pingsan. Setelah mendapat kemenangan beruntun, Tian dan teman-temannya disambut oleh kepala kampus dengan sukacita. Mereka juga merayakan keberhasilan Tian dengan cara makan-makan di sebuah rumah makan. Di sana mereka melakukan permainan gunting kertas batu yang membuat semuanya tertawa lepas. Tian yang melihat itu merasa bersyukur bisa mempunyai teman seperti mereka, yang selalu menyayangi Tian tanpa membeda-bedakan statusnya. Selepas perayaan itu, Pangyu harus kembali menerima kecemburuan Tian ketika teman centilnya ikut pergi bersama Tian ke rumahnya, yang membuat Pangyu hanya bisa diam. Sedangkan Tian yang diikuti temannya itu ke rumahnya merasa tidak enak atas perlakuan temannya itu yang baiknya kebangetan. Saking baiknya ia juga sempat-sempatnya membuat sebuah sarapan di malam hari untuk keluarga Tian di pagi hari, yang membuat Tian semakin tidak enak. Akhirnya Tian memutuskan untuk tidak memberikannya sebuah harapan. Ya, walaupun sebenarnya teman centilnya itu tidak pernah mengatakan kalau ia suka tidaknya terhadap Tian. Tapi Tian sadar kok ia peka atas perlakuan temannya itu terhadap dirinya seperti apa selama ini. Pembicaraan Tian dimulai dengan permintaan maaf dan diakhiri perkataan kalau Tian menganggap temannya itu hanya sebagai sahabat dan seniornya saja. Temannya itu menerima dengan lapang dada, tapi setelah pergi jauh dari Tian ia menangis meraung-raung. Dan paginya kejadian semalam seolah berlalu begitu saja. Itu terlihat saat keduanya bertemu di kampus. Tian dan teman centilnya itu kembali seperti biasa, seperti tak ada kecanggungan sama sekali. Bahkan teman centilnya dan teman tobonya itu meminta bantuan Tian untuk mengajarkan mereka pelajaran bahasa Inggris, karena mata pelajaran itu nilai mereka jeblok. Pangyu yang tahu aktivitas mereka dari teman tomboynya merasa kesal. Tapi ide gila Pangyu tiba-tiba membisikkan sesuatu. Ia berniat menjawab soal ujian asal-asalan supaya dosen memintanya untuk kembali mengulang, seperti halnya kedua temannya. Dan alasan itulah yang dibutuhkan Pangyu untuk kembali menjalankan aksinya mendekati Tian. Di tengah-tengah pengumuman hasil tes ujian, Pangyu yang lagi enak berhayal ujiannya jeblok dan meminta bantuan Tian sambil senyum-senyum gak jelas. Tiba-tiba disadarkan oleh seorang dosen yang menyebut namanya mengumumkan kalau nilai Pangyu sempurna, yang membuatnya seketika berekspresi kesal. Akhirnya Pangyu hanya bisa mengintip teman-temannya yang belajar bareng Tian.
Dan kembali kesel, tambah kesel lagi ternyata yang mengubah soal jawabannya adalah Pangjo, adiknya sendiri. Yang membuat Pangyu melampiaskan kekesalannya sama adiknya itu. Sedangkan adiknya malah bingung.